Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Sandra Wijaya, NIM 2110417574, kelas F1. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jawaban UTS untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran. Jawaban nomor 1, pengertian saluran distribusi. Saluran distribusi atau saluran pemasaran adalah sebuah penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang ke beberapa orang dan beberapa tempat. Adapun strategi dalam saluran distribusi yaitu pertama, strategi intensif, yaitu adalah sebuah strategi yang menjadi dasar dalam penempatan produk dagang. Perusahaan yang menerapkan strategi distribusi intensif biasanya akan memilih untuk memasukkan produk sebanyak mungkin ke lokasi retail. Seperti contoh, pada produk mie instan. Jenis produk ini dapat kita temukan di mana saja, seperti toko kelontong, minimarket hingga supermarket. Hal yang penting untuk dilakukan dalam strategi ini adalah ketersediaan barang dalam jumlah besar di berbagai lokasi. Adapun strategi yang kedua, strategi selektif. Jadi strategi distribusi selektif ini sama halnya dengan jenis strategi di atas. Strategi ini memiliki tujuan untuk memberikan dampak yang terbaik dari sebuah produk barang tertentu. Perbedaan strategi selektif dengan strategi intensif adalah melalui strategi ini maka produsen akan memilih distributor yang dapat mendistribusikan setiap produknya. Yang ketiga, strategi eksklusif. Dalam strategi ini tentu lebih eksklusif dan berbeda dari jenis strategi lainnya. Sebab hal ini terjadi dikarenakan kebutuhan produksi yang pasarkan merupakan jenis barang-barang dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi. Maka untuk itu dalam melakukan proses distribusi ini tidak boleh diarahkan secara menyeluruh atau meluas. Dengan sebuah produk dengan memiliki kualitas harga yang tinggi, tentu menjadi cukup sulit untuk melakukan proses pendistribusiannya. Untuk jumlah konsumennya merupakan konsumen dalam jumlah yang sedikit, sehingga dalam strategi ini disebut strategi eksklusif. Kemudian jawaban untuk soal nomor 2. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan untuk pemasar untuk membentuk karakteristik barang atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Bauran pemasaran menjadi 4P, yang di dalamnya terdapat bauran promosi, yaitu produk, price, promotion, dan place. Sehingga bauran promosi merupakan bagian bauran pemasaran. Bauran promosi sendiri meliputi berbagai metode, yaitu iklan, promosi penjualan, penjualan tatap muka, dan hubungan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang menentukan bauran promosi yaitu yang pertama, tipe produk atau pasar. Yang kedua, strategi dorong atau tarik. Yang ketiga, kesiapan pembeli. Yang keempat, daur hidup produk. Jadi tipe produk atau pasarnya adalah perusahaan barang konsumen biasanya mengalokasikan lebih banyak dana untuk iklan, menyusun promosi penjualan, penjualan perorangan, dan kemudian hubungan masyarakat. Perusahaan barang industri menyediakan dana lebih banyak untuk penjualan perorangan, diikuti dengan promosi penjualan, iklan, dan hubungan masyarakat. Strategi dorong atau tarik. Strategi dorong merupakan strategi promosi yang menggunakan tenaga penjual dan promosi perdagangan untuk mendorong produk lewat saluran distribusi. Sedangkan strategi tarik merupakan strategi promosi yang menggunakan
banyak biaya untuk periklanan dan promosi konsumen demi memupuk permintaan konsumen. Kesiapan pembeli, yaitu pengaruh dari alat promosi itu bervariasi untuk kesiapan pembeli yang berbeda. Iklan dan pemasaran memegang peran utama dalam tahap kesadaran dan pengetahuan. Daur hidup produk, tahapan perkenalan. Iklan dan hubungan masyarakat, baik untuk menghasilkan kesadaran tinggi dan promosi penjualan bermanfaat untuk mempromosikan penjualan awal. Sedangkan untuk penentuan anggaran promosi, idealnya ditentukan dengan cara menghitung marginal revenue yang diperoleh dari tambahan setiap unit uang yang dikeluarkan dalam bauran promosi. Selama marginal revenue yang diperoleh lebih besar dari marginal cost untuk promosi, maka penambahan dana promosi masih dapat dibenarkan. Jawaban persoalan nomor 3, unsur-unsur bauran pemasaran terdiri dari 4P. Yang pertama produk, kedua price, ketiga place, 4 promotion. Yang pertama produk. Produk merupakan barang atau jasa yang bisa ditawarkan kepada sebuah pasar agar diperhatikan, dipakai atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Contohnya ada misalnya mie instan, minuman, makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, price atau harga merupakan sejumlah uang yang harus konsumen bayar untuk membeli atau memperoleh sebuah produk. Misalnya, seorang konsumen ingin membeli sebuah sepatu dengan harga 350.000, maka konsumen tersebut mengeluarkan uang sebesar angka 350.000. Yang ketiga, place atau tempat merupakan wilayah atau tempat untuk menyalurkan produk yang telah diproduksi. Jadi tempat ini harus mudah dijangkau oleh pasar sasaran. Yang keempat, promotion atau promosi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk kepada pasar sasaran. Contohnya, promosi melalui televisi, surat kabar, internet, ataupun memanfaatkan sosial media dan lain sebagainya. 4 bauran pemasaran saling berinteraksi pada saat terjadi proses transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Contohnya, seorang penjual menawarkan atau mempromosikan produknya di sebuah tempat pameran, lalu ada konsumen yang tertarik untuk membeli produk tersebut dan membayar produk yang akan dibeli. Seperti itulah unsur-unsur bauran pemasaran berinteraksi. Ada produk yang diperjualbelikan, ada harga yang harus dibayar untuk membuat produk, ada tempat melakukan proses jual beli, dan ada proses penawaran ataupun promosi produk. Jawaban untuk soal nomor 4, judul materi pengembangan produk bagian 1, yaitu mengenal tingkatan produk. Pembicaranya adalah Hendy Aprianto. Sebelum membahas tingkatan produk, terlebih dahulu kita mengenal apa itu produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan ataupun kebutuhan konsumen. Di dalam suatu produk terdapat tingkatan produk. Apa itu tingkatan produk? Tingkatan produk yaitu istilah untuk membagi atau mengklasifikasi suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaannya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Tingkatan produk ada 5. Yang pertama, core produk, yaitu produk utama atau manfaat utama atau manfaat paling dasar dari sebuah produk. Misalnya, rumah, manfaat utama atau manfaat dasarnya adalah sebagai hunian. Yang kedua, basic produk, yaitu produk dasar yang bisa dibeli. Sama-sama memiliki manfaat dasar, namun ada alternatif yang bisa ditawarkan. Misalnya, rumah dengan tipe sama, tetapi ada pilihan jarak yang dekat dan yang jauh, sehingga berpengaruh dengan harga rumah tersebut. Yang ketiga, expected produk, yaitu produk yang didasari dari suatu keinginan ataupun imajinasi seseorang. Misalnya,
Sebelum membeli rumah, seseorang pembeli sudah membayangkan luas rumah tersebut, desain rumah, dan jarak rumah yang akan dibelinya. Yang keempat, augmented product atau produk yang dinilai lebih. Jenis ini sering digunakan untuk produk yang inovatif. Yang kelima, potensial produk yaitu produk masa depan, yaitu memiliki harapan di masa yang akan datang. Misalnya, seorang konsumen ingin membeli rumah ataupun emas untuk investasi di masa yang akan datang, berharap harga akan menjadi naik. Jawaban untuk soal nomor 5, judul materi pengembangan produk bagian 2, yaitu strategi pengembangan produk. Pembicara Hendy Aprianto. Pengembangan produk adalah sebuah upaya yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan dalam rangka menambah manfaat, ciri, desain, dan layanan pada barang dan jasa. Tujuannya adalah untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memiliki produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. Adapun strategi pemproduk, yang pertama menurut Kotler dan Keller, memperbaiki yang sudah ada, memperluas lini produk, menambah produk yang ada, meniru strategi bersaing, menambah lini produk. Yang kedua, strategi pemproduk menurut Ciptono, strategi peningkatan kualitas, strategi peningkatan keistimewaan, memperbaiki peningkatan gaya produk. Adapun tahapan-tahapan pemproduk, yang pertama ada pemunculan gagasan. Tahapan ini dalam rangka menciptakan produk baru, langkah-langkah menciptakan gagasan baru dengan cara kecil-kecil, bisa dilakukan dengan simulasi sasaran, melakukan analisa produk yang telah ada, atau melakukan survei konsumen. Yang kedua, penyaringan gagasan. Gagasan yang sudah ada perlu dilakukan penyaringan. Adapun hal-hal yang saing yaitu berkisar sekitar produk, yaitu bisa kekurangannya, ketidakcocokannya, atau bisa juga melakukan penyaringan gagasan yang kurang menarik. Yang ketiga, pengembangan dan pengujian konsep. Pada tahapan ini dilakukannya pengujian konsep produk kepada konsumen. Dalam tahap ini juga mencoba melakukan pengukuran sikap konsumen dari usaha pengembangan produk tersebut. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Pada tahapan ini ada 3 bagian. Yang pertama, memberikan penjelasan produk dalam ukuran, struktur, tingkah laku, serta sasaran keuntungan yang akan dicari di tahun pertama. Yang kedua, berusaha menguraikan produk yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, melakukan penjualan jangka panjang yang sudah direncanakan sebelumnya, serta dilihat sasaran keuntungannya. Yang selanjutnya ada analisa bisnis. Itu yang keempat, yaitu tahapan melakukan kegiatan menganalisis serta menguji kelayakan kegiatan finansial dan bisnis dalam hal pengembangan produk baru. Yang dianalisis seperti permintaan pasar, perkiraan biaya produksi, dan kemajuan saingan usaha. Yang keenam, mengembangkan produk, yaitu dengan cara melaksanakan konversi ide produk baru sehingga tercipta bentuk fisik baru. Selain itu juga dilaksanakan identifikasi pola strategi pemasaran selanjutnya. Yang ketujuh, pengujian pasar. Tahapan ini dengan melaksanakan konstruksi produk, melakukan pemilihan brand, dan tes kegunaan. Tujuan tahapan ini untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja produk dan efektivitas program pemasarannya. Yang kedelapan atau yang terakhir, komersialisasi. Pada tahapan ini, di mana pihak perusahaan telah siap sedia yang akan memperkenalkan produknya ke pasaran yang telah ditarget sebelumnya. Pada tahapan komersialisasi ini harus dicermati perihal kegiatan penerimaan konsumen dan para distributor.
Selanjutnya jawaban soal untuk nomor 6. Materinya QFD, Quality Function Development, dalam perancangan dan pengembangan produk. Pemateri Sri Tomo W. Subroto. Definisi QFD adalah metodologi dalam proses perancangan dan pengembangan produk atau layanan yang mampu mengintegrasikan suara-suara konsumen ke dalam perancangannya. QFD sebenarnya adalah merupakan suatu jalan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Adapun manfaat QFD, penggunaan metode QFD dalam proses perancangan dan pengembangan produk merupakan suatu nilai tambah bagi sebuah perusahaan, sebab perusahaan akan mempunyai keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu produk atau jasa yang mampu memuaskan konsumen. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan QFD dalam perancangan produk adalah: yang pertama, meningkatkan keandalan produk; yang kedua, meningkatkan kualitas produk; yang ketiga, meningkatkan kepuasan konsumen; yang keempat, memperpendek time to market; yang kelima, meredukasi biaya perancangan; yang keenam, meningkatkan komunikasi; yang ketujuh, meningkatkan produktivitas; yang kedelapan, meningkatkan keuntungan perusahaan. Sedangkan keunggulan QFD adalah: 1. Menyediakan format standar untuk menerjemahkan kebutuhan konsumen menjadi persyaratan teknis sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, menolong tim perancang untuk memfokuskan proses perancangan yang dilakukan pada fakta-fakta yang ada, bukan intuisi. Yang ketiga, selama proses perancangan, pembuatan keputusan direkam dalam matriks-matriks sehingga dapat diperiksa ulang serta dimodifikasi di masa yang akan datang. Adapun hierarki matrik QFD, yang pertama, tahapan perancangan produk; yang kedua, tahapan perencanaan komponen; yang ketiga, tahapan perencanaan proses; yang keempat, tahapan perencanaan produk. Untuk jawaban nomor 6 selanjutnya, materi pemasaran politik atau political marketing. Pembicara atau pemateri Bapak Iding Rosyidi. Apa itu pemasaran politik? Pemasaran politik adalah variasi dari kebijakan komunikasi pemasaran untuk mempromosikan seorang atau proyek politik dengan menggunakan model teknik pemasaran komersial sebagai mewakili seperangkat metode yang dapat digunakan oleh organisasi-organisasi politik untuk pencapaian tujuan dalam hal program politik atau dalam memengaruhi perilaku para pemilih. Sederhananya, pemahaman politik adalah penerapan teknik dan konsep marketing dalam kehidupan politik. Digunakannya teknis-teknis dan konsep yang ada dalam bisnis, khususnya pemasaran, yaitu dibawa ke dalam politik. Terdapat 4 elemen pemasaran yang digunakan dalam pemasaran politik. Yang pertama ada produk. Jadi produk ini dalam politik ada 3. Ada partai politik, ada personalnya ataupun orangnya, bisa itu kandidat atau pengurus dari partai tersebut. Yang ketiga, ada kebijakan-kebijakan ataupun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh partai politik. Jadi 3 itu termasuk dalam produk politik. Yang kedua, ada price atau harga. Price itu adalah nilai atau harga yang ada dalam produk politik. Misalnya, seorang tokoh partai politik yang akan menaikkan nilainya di mata publik, yaitu bisa dari kemampuannya yang dimilikinya. Semakin tinggi nilainya, maka semakin mahal juga harga dari produk tersebut. Dalam hal ini, harga yang diperoleh itu adalah suara pemilih dari calon pemilih, itu dari masyarakat untuk calon atau kandidat partai politik tersebut. Yang ketiga, distribusi atau press. Menentukan tempat di mana penempatan alat-alat kampanye untuk menyampaikan pesan
visi dan misi supaya tersampaikan kepada konsumen. Dalam hal ini sasarannya adalah masyarakat calon pemilih. Untuk itu, penentuan tempat-tempat alat-alat peraga atau rekenannya harus diperhatikan secara serius. Misalnya, pemilihan tempat-tempat yang strategis, tempat orang berkumpul dan mudah dijangkau oleh masyarakat calon pemilih. Yang keempat, promotion atau promosi, yaitu promosi dalam politik sangat penting, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dari media cetak ataupun dari internet dan lain sebagainya. Karena dengan promosi, calon pemilih akan lebih tahu mengenai calon kandidat yang akan dipilihnya ataupun mengenai partainya, visi dan misi maupun yang lainnya. Media yang dipilih haruslah dipilih secara cermat, efektif dan efisien. Misalnya bisa memanfaatkan media sosial dan lain sebagainya. Baiklah, demikian jawaban untuk tugas PS mata kuliah manajemen pemasaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.